La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Husain sangat dijaga dengan baik, diperhatikan oleh sahabat-sahabat. Ya, apa-apa dua cucunya. Kemudian Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Rasulullah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahu fi habwatihi yaqulu man ahabbani falyuhibhu falyuballigh asy-syahid al-ghaib walaula azmata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma haddastukum. Jadi kata sahabat ini, Rasulullah sering kalau duduk-duduk itu cucunya ditaruh di pangkuannya. Hasan sebelah kanan, Husain sebelah kiri, pegang, canda, walaupun di masjid. Maka suatu ketika Rasulullah mengatakan, ketika sedang memangku Hasan dan Husain, kata Rasulullah, ya, barang siapa yang mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai cucuku ini, Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah mengatakan, falyuballighish syahid al-ghaib. Siapapun yang hadir di sini, sampaikan kepada yang tidak hadir bahwa aku sangat mencintai dua cucuku ini. Maka orang yang membunuh Husain itu sangat jahat sekali. Orang yang membunuh Husain itu besar masalah. Nanti kalau sempat, kalau cukup waktu ya. Karena ini pembahasan ini panjang, tragedi Karbala. Ada pembahasan semua yang ikut dalam proses pembunuhan terhadap Husain dan keluarga Rasulullah, semua dapat azab, semua kena hukuman dari Allah. Semua, panglima perangnya, komandannya, seluruh prajurit yang ikut di Karbala membantai Husain dan keluarganya, semua dapat azab dari Allah, semua dapat hukuman dari Allah. Dan Ibnu Katsir mengatakan semua riwayat-riwayat tentang azab yang Allah turunkan kepada mereka semua sahih. Nanti kita lihat seperti Ubaidillah ibnu Ziyad, panglima ketika itu, gubernur ketika itu, yang memerintahkan agar Husain ini dibunuh, gubernur Kufah. Kemudian panglima ketika itu Umar bin Sa'ad yang memimpin pasukan di Kufah, yang membantai Husain dan keluarganya juga kena azab. Kemudian nanti ada komandannya lagi, Ibnu Ash'al, juga demikian kena azab. Dan semua prajurit-prajuritnya, semua Allah turunkan azab kepada mereka. Maka jangan main-main dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan Ahlul Bait. Jadi jangan sampai gara-gara Syiah terlalu membesar-besarkan Ahlul Bait, jangan sampai gara-gara Syiah terlalu menuhankan Ahlul Bait, lantas kita tidak mau bicara tentang Ahlul Bait, nanti sama dengan Syiah. Oh, hati-hati. Hati-hati. Kita memang tidak menuhankan Ahlul Bait seperti Syiah melakukannya, tapi kita tetap memuliakan dan mengagungkan Ahlul Bait. Hati-hati dengan Ahlul Bait, termasuk yang sampai sekarang, Ahlul Bait yang sampai sekarang, habaib, ya, yang artinya mereka yang terdata, yang betul-betul habaib, ya, enggak ngaku-ngaku habaib aja tapi tidak terbukti, yang betul-betul habaib, keturunan Rasulullah, itu hati-hati, hormati mereka, karena pada diri mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri mereka ada kemuliaan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati sembarangan dengan mereka. Ini Ahlul Bait. Nah, ini beberapa hadis, banyak ya hadis-hadis yang lain tentang kemuliaan Hasan dan Husain. Kemudian untuk Al-Hasan, Rasulullah mengatakan, inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allahu ay yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Kepada Hasan Rasulullah mengatakan,
inna bani hadza sayyidun. Cucuku ini adalah pemimpin. Cucuku ini adalah pemimpin. Hasan khalifah apa bukan? Hasan pernah jadi khalifah apa enggak? Banyak enggak tahu. Hasan itu khalifah. Nanti di depan setelah ini ada keterangannya. Hasan itu khalifah. Walaupun tidak lama, 7 bulan. Hasan itu khalifah. Khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Rasulullah, inna bani hadza sayyidun. Cucuku ini Hasan adalah pemimpin. La'allallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Nanti kata Rasulullah, cucuku ini Hasan akan Allah jadikan sebagai penyatu, sebagai pemersatu, sebagai orang yang akan menyelesaikan persoalan antara dua kelompok besar umat Islam, dibuat jadi damai. Ini Hasan ini. Terjadi enggak hadis ini? Terjadi hadis ini? Terjadi. Nanti ini mukjizat Rasulullah. Nanti setelah ini ada apa kita lihat realitanya. Ini untuk Hasan. Untuk Husain, apa kata Rasulullah untuk Husain? Husain minni wa ana minhu. Secara khusus itu Rasulullah ngomong untuk Husain. Husain minni wa ana minhu. Itu ungkapan tertinggi menunjukkan kecintaan seseorang kepada seseorang yang lain. Husain dariku dan aku dari Husain. Husain adalah aku dan aku adalah Husain. Itu ucapan tertinggi daripada bentuk kecintaan seseorang kepada seseorang. Husain dariku dan aku dari Husain. Maka para sahabat dan kaum muslimin ketika itu setelah mendengar Husain dipenggal kepalanya, sedih, menangis semua manusia ketika. Menangis para sahabat. Ketika Husain dibantai dengan sadis, 32 anak panah menusuk tubuh Husain. Kemudian kepalanya dipenggal. Para sahabat sedih semua. Di Madinah, di Mekah, yang di Kufah, dimanapun sedih. Di Syam. Karena Rasulullah pernah mengatakan, Husain minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku dari Husain. Artinya begitu cinta Rasulullah kepada cucunya Husain. Bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah ada melihat cucunya bersimbah darah di Karbala. 72 orang keluarga Rasulullah, baik laki-laki maupun perempuan, dari yang tua maupun yang masih kecil, masih bayi. 72 orang di Karbala dibantai oleh 4.000 pasukan yang dikirim oleh Ibnu Ziyad. Bagaimana kira-kira kondisinya? Dibantai habis-habisan. Bersimbah darah cucu Rasulullah. Husain, kepalanya dipenggal, kemudian dibawa kepalanya ke Kufah, dari Kufah dibawa kepalanya ke Syam untuk dinampakkan sama Yazid. Begitu menyedihkan. Kemudian yang tersisa ada 3 orang yang tersisa di Karbala itu. Yang pertama Zainab binti Ali, anak Ali bin Abi Thalib, Zainab binti Ali. Kemudian yang kedua anak Husain, yaitu Ali Al-Awsat, yang hari ini disebut dengan Ali Zainal Abidin. Kemudian yang ketiga Al-Hasan Ibnul Hasan, anak daripada Hasan. Jadi yang tinggal ketika itu anak Hasan dan anak Husain. 2 orang tok tinggal. Dari 2 itulah kemudian hari ini keturunan Rasulullah itu bersama seorang perempuan yang merupakan anak daripada Ali bin Abi Thalib, adik daripada Hasan dan Husain, yaitu Zainab binti Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sedih, menyakitkan ketika itu. Karena Rasulullah mengatakan Husain minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku dari Husain. Jadi kesimpulannya, wajib kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, wajib kita mencintai Ahlul Bait, wajib kita mencintai Al-Hasan dan Husain. Nah, ini yang pertama dulu. Jadi kalau sudah pas ini mudah nanti kemudian kita lanjutkan.
Kita lihat berikutnya. Tadi saya katakan bahwa Hasan adalah khalifah. Ada istilahnya khulafaur rasyidin atau khilafah ar-rasyidah. Khilafah ar-rasyidah. Khilafah yang terpetunjuk. Berapa orang mereka? Berapa orang khulafaur rasyidin? Ada 4. Kok dikurangi lagi tambah lebih parah lagi kalau dikurangin. 5 semua. Khilafah ar-rasyidah ada 5 atau khulafaur rasyidin ada 5. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kelima siapa? Al-Hasan. Ingat baik-baik, ini sejarah penting. Al-Hasan. Al-Hasan itu khalifah dia. Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Berapa lama khilafah Ar-Rasyidah itu berapa lama? Ada hadisnya? Pernah dengar? Ada hadisnya. Rasulullah bersabda, "Al-khilafatu min ba'di 30 sanah." Al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Wa ba'da zalika sayakunu mulkun 'adud. Khilafah setelahku selama 30 tahun. Khalifah setelahku selama 30 tahun. 30 tahun berlangsung masa khilafah. Selesai masa khilafah, maka sistem kepemimpinan Islam jatuh kepada sistem mulkun adud, raja-raja yang adud, menggigit. Raja-raja yang jahat-jahat. Mulkun adud, raja-raja yang menggigit. Menggigit itu maknanya mencengkeram. Bahasa kita sekarang diktator. Jadi masa khilafah Rasyidah itu atau khulafaur rasyidin sebagaimana sabda Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpetunjuk mereka. Siapa mereka? Mereka 4-5 orang memimpin khilafah selama 30 tahun. Coba kita hitung, perhatikan baik-baik. Kalau ada kalkulator boleh pakai. Artinya kita ingin membuktikan khilafah itu 30 tahun. Karena semua disampaikan Rasulullah, semua disampaikan oleh Rasulullah pasti benar, tak mungkin tak benar. 30 tahun masa khilafah. Kita lihat. Abu Bakar berapa lama? Abu Bakar berapa lama memegang khilafah? Kok nggak ada yang tahu? Abu Bakar berapa lama memegang khilafah? Wajib tahu ini. Wah, ini Raisul Fatah ini harus tahu. Itu bahkan itu khilafah Ar-Rasyidah itu awal peradaban Islam yang kemudian setelah Rasulullah, itu harus tahu kita. Itu pangkalnya peradaban. Abu Bakar memimpin khilafah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nanti bisa lihat kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu diuraikan. Jadi beliau menjelaskan hadis 30 tahun khilafah Ar-Rasyidah. Beliau perhitungkan dapat enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Nah, 5 orang ini dapat enggak 30 tahun? Sesuai enggak dengan hadis Rasulullah? Di dalam kitab itu Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, ternyata sampai dapat semua. Memang sesuai sabda Rasulullah. 30 tahun khilafah Ar-Rasyidah. Bagaimana beliau membagikan? Sesuai dengan sejarah yang bisa dibaca di kitab-kitab sejarah, di buku-buku sejarah, Al-Bidayah wan Nihayah boleh dibaca. Ya. Di sana Ibnu Katsir juga menjelaskan tentang hadis ini dan penjelasannya. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 3 bulan 10 hari. Coba di plus-pluskan, ditambah-tambah. 2 tahun. Yang 2 tahun tulis pertama 2. Yang bulan, yang hari, nanti tinggal tambah-tambah aja. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari.
Umar bin Khattab tadi Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun 3 bulan 10 hari. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan 5 hari. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan 5 hari. Utsman bin Affan 12 tahun. Utsman bin Affan 12 tahun kurang 12 hari. Agak susah ya. Enggak di ini aja, di minus 12 hari. Utsman bin Affan 12 tahun dikurang 2 hari, 12 hari. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 8 bulan. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 8 bulan. Al-Hasan, ya, Al-Hasan khalifah setelah Ali selama 7 bulan. Walaupun 7 bulan tetap khalifah. Kalau sudah dilantik, walaupun 1 hari, misalnya hari ini lantik presiden. Ada kan presiden kita sekarang, insya-Allah Bapak Jokowi kan, dilantik hari ini misalnya hari ini dilantik, besok pagi meninggal, dianggap presiden apa enggak? Tetap dianggap pernah jadi walaupun satu hari. Tapi kita doakan mudahan panjang umur dengan cepat kali 1 hari aja. Nah, apalagi 7 tetap khalifah, tetap pemimpin 7 bulan Al-Hasan. Kepemimpinan Al-Hasan itu dibaiat, diterima oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk umat Islam di Kufah, dibaiat oleh semua umat Islam kecuali di Syam saja. Karena di Syam di sana ada Muawiyah jangankan Hasan, Ali saja tidak diterima sebagai khalifah. Tapi dia tidak terima ada alasan. Jadi saya katakan jangan su'udzon, ada alasan. Tapi itu pembahasan sejarah yang lain. Itu fitnah sahabat antara Ali dan Muawiyah. Ini kita pokoknya ke Karbala dulu. Nah, ditambah semua jadi berapa tahun? 30? Hah? Ada yang tambah? Ada yang matematika di sini enggak? 30? 30 lebih? Bukan lebih 2 hari, 3 hari. 30 tahun 3 hari. 30 tahun 3 hari. Kok lebih 3 hari? 3 hari itu waktu dipakai oleh Umar bin Khattab untuk musyawarah pemimpin selanjutnya setelah dia. 3 hari 3 malam itu musyawarah. Untuk siapa khalifah setelahnya? 3 hari 3 malam para sahabat diajak oleh Umar. Beberapa sahabat diajak oleh Umar untuk bermusyawarah selama 3 hari 3 malam. Siapa khalifah setelahnya? Maka diputuskan Utsman bin Affan. Maka 3 hari tadi dipotong. Tinggal berapa? 30 tahun. Sampai enggak hadis Rasulullah? Sampai. Al-khilafatu ba'di 30 sana. Khilafah Ar-Rashidah setelahku atau Khulafa Ar-Rashidin setelahku akan memimpin umatku selama 30 tahun. Maka jangan salah, Hasan itu adalah khalifah. Itu surah apa itu? Nah, 3 hari tadi sudah dipotong. Bahkan kalau kita mau hitung lebih umum lagi, bisa juga. Rasulullah wafat tahun keberapa Hijriah? Rasulullah wafat tahun keberapa Hijriah? Enggak tahu lagi ya. Lahir tahun berapa? Itu bulan. Tahun. Tahun Fil. Memang ketika itu belum ada tahun Hijriah, tahun gajah namanya ya.
Meninggal pada tahun, wafat pada tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Ingat 11 Hasan turun dari khalifah tahun Hasan dia turun dari khalifah, memundurkan diri tahun 41 Hijriah. Coba catat, Rasulullah wafat 11, Hasan memundurkan diri dari khilafah tahun 41 kurang 11 berapa? 30 tahun. Jadi antara kepemimpinan Abu Bakar dengan Hasan turun sebagai khalifah pas 30 tahun. Jadi setelah wafat Ali bin Abi Talib, umat Islam mengangkat Hasan sebagai khalifah. Umat Islam di Madinah, umat Islam di Mekah, umat Islam keseluruhan, kecuali yang di Syam. Yang lain semua mengangkat Hasan sebagai khalifah. Maka naik Hasan sebagai khalifah selama 7 bulan. Apa kata Rasulullah tadi tentang Hasan? Inna bani hadha sayyidun la'allallah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Cucuku ini Hasan adalah pemimpin besar, dan Allah nanti akan menjadikannya sebagai penyatu dua kelompok besar di antara umat Islam. Yang mana dua kelompok besar ketika itu? Kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah dan kelompok yang mendukung Ali. Itu dua kelompok besar. Muawiyah ketika itu belum menerima Ali sebagai khalifah, karena alasan Muawiyah masalah Utsman belum dituntaskan. Itu fitnah antara sahabat. Kita tidak mau terlalu ini. Nanti kita takutnya jatuh kepada su'udzan. Naik Al-Hasan sebagai khalifah selama 7 bulan, beliau melihat dua kelompok ini senantiasa berseteru. Ya, kelompok Islam yang berada di bawah kepemimpinan Ali sudah wafat. Kelompok Islam yang berada di bawah Muawiyah selalu berseteru, ribut. Akhirnya Al-Hasan, sebagaimana sabda Rasulullah, Al-Hasan berpikir keras. Janganlah terus-menerus dua kelompok ini berseteru. Bagaimana cara agar bersatu, berdamai, jadi baik? Setelah Al-Hasan hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun berpikir keras bagaimana menyatukan dua kelompok besar ini, umat Islam menjadi satu, maka Al-Hasan memutuskan kekhilafahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Al-Hasan tidak haus kekuasaan, tidak haus jabatan. Dia tidak apa-apa nggak ada jabatan, dan tidak apa-apa nggak ada khilafah, dan dia nggak berharap, karena dinaikkan aja, diangkat aja dia naik. Tapi setelah dilihat keadaan sepertinya, kalau terus mempertahankan seperti ini tidak menguntungkan umat Islam, maka beliau memilih mundur. Serahkan saja khilafah kepada Muawiyah, kemudian umat Islam agar bisa bersatu. Nah, ini awal sejarahnya. Ini sudah mulai runtutannya ya. Nah, maka ketika itu Al-Hasan memutuskan untuk menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apakah Al-Hasan menyerahkan khilafah begitu saja? Tanpa ada sebuah perundingan, tanpa ada sebuah perjanjian? Tidak. Karena ini persoalan serius.
persoalan penting, persoalan besar, maka penyerahan khilafah melalui hasil duduk bersama, dialog bersama, perundingan bersama antara Hasan dan Muawiyah serta sahabat masing-masing, tokoh-tokoh bersama masing-masing duduk membicarakan. Al-Hasan menyampaikan kepada Muawiyah, khilafah kuserahkan kepada engkau wahai Muawiyah, tapi ada syaratnya. Ini perhatikan syaratnya. Karena syarat ini nanti menjadi alasan kenapa Husain berangkat ke Kufah, tidak menerima Yazid, anak daripada Muawiyah. Apa kata Hasan kepada Muawiyah? Disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ini agak sedikit berbeda antara Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi nanti bisa digabungkan. Kata Ibnu Katsir, Al-Hasan mensyaratkan kepada Muawiyah untuk diserahkan khilafah setelah Muawiyah tidak memegang khilafah, maka khilafah harus diserahkan kepada Al-Hasan, balik kepada Al-Hasan. Jadi kata Hasan, sekarang wahai Muawiyah, khilafah kuserahkan kepadamu, tapi ada syarat, nanti setelah kamu memimpin, khilafah balik lagi ke saya. Ini kata Al-Hasan. Perhatikan baik-baik ya, kata Al-Hasan, khilafah kuserahkan kepadamu wahai Muawiyah, setelah kamu memegang khilafah, apa mati atau apa, maka khilafah balik kepadaku. Ini kata Hasan, syarat. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, syarat yang dibuat oleh Al-Hasan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, khilafah kuserahkan kepadamu, tapi setelah engkau tidak lagi memegang khalifah, setelah engkau meninggal, engkau wafat, maka khalifah berikutnya harus dipilih secara syura. Saya ulangi, harus dipilih secara tidak boleh langsung main angkat sendiri. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabung dua narasi sejarah ini, menggabung dua data sejarah ini. Jadi kata ulama Ahlus Sunnah, berarti perjanjian yang dibuat oleh Al-Hasan dengan Muawiyah, kalau Muawiyah jadi khalifah, nanti setelah dia meninggal, maka khalifah harus diserahkan kepada Al-Hasan. Ternyata kalau setelah Muawiyah nanti meninggal, ternyata Hasan sudah duluan meninggal. Maka bagaimana khilafah? Di musyawarah. Ngerti? Ini bisa dipahami ya. Ini penting ini. Ini alasan nanti kenapa Husain melawan. Jadi saya ulangi, persyaratan yang dibuat oleh Al-Hasan ketika menyerahkan khilafah kepada Muawiyah, boleh Muawiyah jadi khalifah, diserahkan oleh Al-Hasan, tapi setelah Muawiyah jadi khalifah, maka balik ke Al-Hasan. Tapi kalau Al-Hasan nanti tidak ada lagi, begitu Muawiyah meninggal, ternyata Hasan sudah duluan meninggal, maka khilafah di musyawarah. Enggak boleh Muawiyah langsung tunjuk kamu jadi khalifah, enggak boleh, musyawarah. Harus diterima oleh kaum muslimin. Maka ketika itu berjalanlah khilafah di bawah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ternyata Allah berkehendak Al-Hasan lebih dahulu wafat sebelum Muawiyah. Kenapa Al-Hasan wafat? Meninggal Al-Hasan radhiyallahu anhu. Ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan beliau sakit. Tapi banyak juga pendapat mengatakan Al-Hasan meninggal diracuni. Bahkan yang mengatakan Al-Hasan diracuni itu ulama-ulama besar. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Hasan masmum, meninggal karena diracun. Siapa yang meracunnya? Itu lagu itu. Kadang lagu itu ya. Gimana lagu Aceh?
Itu lagu, ini sejarah lain. Sejarah harus jelas data dan fakta-faktanya harus ni. Nah, terjadi perbedaan pendapat siapa yang meracuni Al-Hasan. Tapi perbedaan pendapat itu saya pikir tidak perlu terlalu kita rincikan. Nanti kalau mau dibaca boleh dibaca langsung. Bisa lihat kitab Al-Bidayah wan Nihayah atau kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang Al-Bidayah wan Nihayah sudah ada terjemahannya. Boleh dibaca kalau yang enggak bisa bahasa Arab. Tapi saya kira kalau Raisul Fatah ini orang bahasa Arab semua ini. Saya sering lihat foto-foto orang Raisul Fatah belajar nahwu. Berarti bisa bahasa Arab kan? Nah, wafat Al-Hasan. Tinggal siapa? Al-Husain. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah Al-Husain setuju dengan tindakan Al-Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah? Apakah Al-Husain setuju? Husain adiknya Hasan. Apakah Husain setuju? Tidak setuju. Dan banyak sahabat tidak setuju. Husain juga tidak setuju. Husain tidak setuju. Protes Husain. Marah Husain. Protes kepada abangnya Hasan. Kenapa engkau serahkan ini tidak betul, ini salah. Engkau yang pegang khilafah, bukan Muawiyah. Engkau diangkat oleh kaum muslimin, sedangkan dia dari dulu tidak menerima. Apa kata Hasan? Uskut. Diam kamu Husain. Aku lebih tua darimu. Aku lebih tahu darimu. Nah, kata Hasan seorang abang kepada adik. Maka inilah yang membuat Al-Husain ketika itu terdiam dan tidak protes Muawiyah selama berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun Muawiyah memimpin khilafah. Husain tidak pernah protes, tidak pernah melawan, meskipun dia tidak menerima secara baiat, tapi tidak pernah protes, tidak pernah melawan. Karena pesan siapa? Abangnya Al-Hasan. Diam kamu Husain, aku lebih tua darimu. Dengar baik-baik apa yang aku inginkan, apa yang aku sampaikan. Aku lebih tahu. Maka Husain tunduk patuh kepada abangnya. Karena mereka berdua diajarkan oleh Rasulullah dari kecil saling mencintai. Yang lebih tua dihormati, yang kecil disayangi. Maka mendengar itu dari Hasan, Husain patuh. 20 tahun Muawiyah memimpin khilafah.